Malin itu adalah satu etnik. Apabila proyek strategis nasional ini dilakukan, maka akan hilang lumbung kehidupannya, akan hilang tanah marga mereka, akan hilang tempat hidup mereka. Bapak, mereka tidak akan pindah ke marga lain, mereka tidak akan pindah ke suku lain, tanah mereka hanya di sini. Itu artinya jelas dong, kebijakan PSN ini itu jelas secara sistematik dan struktural akan berdampak pada terjadinya pelanggaran HAM berat dalam bentuk genosida. Mereka adalah Solidaritas Merauke, gerakan masyarakat adat yang didominasi suku Malin Anim. Salah satu suku terbesar di Papua yang menduduki Merauke, Papua Selatan sejak ribuan tahun silam. Sebagian suku Malin Anim mengklaim proyek PSN telah merusak identitas dan budaya mereka. Ada 10 perusahaan telah mengantongi izin konsesi lebih dari 0,5 juta hektar lahan atau sekitar 8 kali luas Jakarta, menurut catatan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat per April 2025. Ini adalah suara hati kami dari suara perempuan tentang PSN yang sudah hadir di Kabupaten Merauke. Gitu. Dengan adanya PSN ini pasti hutan kami akan rusak. Jadi bagaimana kami ambil tindakan bahwa tanah kami, hutan kami adalah identitas kami. Merujuk catatan sejarah, PSN Pangan dan Perkebunan di tanah Malin Anim diyakini sebagai warisan kolonial Belanda. Belanda pertama kali memperkenalkan proyek cetak sawah bernama Kumbe di Merauke pada 1954. Proyek ini diklaim berhasil, tapi berhenti ketika Papua bergabung dengan Indonesia. Pada 2000 awal, proyek Kumbe dikenang kejayaannya dan pejabat setempat mengenalkan konsep Merauke Integrated Rice Estate atau MIRE. Lalu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menindaklanjutinya dengan Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE yang dimulai 2010. Tapi program ini kandas di tengah jalan. Saat Joko Widodo berkuasa, dirintis ulang program bernama Lumbung Pangan Nasional yang menargetkan cetak sawah 1 juta hektar di Merauke. Warisan terus berlanjut. Di tangan Presiden Prabowo Subianto, ambisi menjadikan Merauke sebagai wilayah cetak sawah dan perkebunan tebu semakin besar. Targetnya 3 juta hektar. Niat pemerintah meningkatkan produksi pangan nasional telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan suku Malin Anim yang merasa budaya mereka terancam. Yang jelas barang-barang itu kan dari hutan semua. Berupa tali, macam kanguru juga itu kulitnya kan diambil untuk tifa. Terus kayu untuk tifa juga kan itu di hutan. Kalau semuanya habis, kita mau ambil ini dari mana? Dan itu memang tetap bisa pastikan juga memang ya budaya itu dia akan habis. Dia akan hilang dengan sendirinya kalau perusahaan sudah bongkar hutan semuanya. Proyek cetak sawah ini ternyata punya efek besar bagi kehidupan Malin Anim. Saat proyek Kumbe di era Belanda, banyak pemimpin Malin Anim dibuang ke Ambon di Maluku. Proyek MIFE di era SBY juga mendesak sebagian orang Malin Anim bergeser tinggal di daerah pinggiran. Lumbung Pangan Nasional di era Jokowi dikritik mengikis sistem pangan Malin Anim yang berpusat pada hutan, sungai, dan rawa. Lalu hari ini, PSN Merauke dengan pengerahan militer dituding telah membawa krisis pada tempat-tempat sakral orang Malin Anim. Menurut antropolog, proyek-proyek ini telah membelah pandangan di kalangan suku Malin Anim, memunculkan kelompok yang pro dan kontra. Ini memicu kekhawatiran bahwa mereka sedang diadu domba. Tatanan sosialnya itu, jalinan kekerabatan, rasa persaudaraan itu diuji betul-betul.
Dan yang paling membuat semuanya ini sangat menyakitkan adalah perpecahan di antara saudara. Bagi Malin Anim, hutan, sungai, dan rawa adalah mama, tempat mereka diciptakan. Mereka meyakini para leluhur menempati ruang-ruang itu. Kaum Malin memiliki marga dan submarga yang berkaitan dengan totem. Misalnya marga Gebze berkaitan dengan totem pohon kelapa, Mahuze untuk sagu, Kaize simbolnya kasuari, Samkakai dari Walabi, Balagaize totemnya buaya, marga Basik-Basik punya totem babi, dan Ndiken mewakili burung ndik atau bangau leher hitam. Tumbuhan dan hewan yang menjadi simbol marga punya kaitan dengan leluhur dan makna khusus bagi sejarah dan identitas Malin Anim. Jika hutan adat dibongkar, itu artinya hewan dan tumbuhan yang menjadi identitas Malin Anim berada dalam kondisi kritis. Tanah ini mama, di seluruh Papua tanah ini mama. Yang sedang dibunuh ini mereka pu ibu. Mereka pu mama ini sedang dibunuh gitu. Bagaimana saya tidak bilang ini culture sida gitu, karena hanya dalam kebudayaan masyarakat adat seperti inilah tanah itu adalah mama. Dan bagaimana kalau kita semua punya ibu kan, bagaimana kalau ibu kita dibunuh gitu. Bagaimana budaya Malin Anim mengalami perubahan sejak era kolonialisasi Belanda sampai hari ini? Simak selengkapnya di situs bbcindonesia.com.